Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Muhyib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Dengan ibu siapa, usianya berapa bu, alamatnya di mana, ada yang bisa saya bantu. Baik ibu, adiknya ini namanya siapa? Baik ibu, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran antropometri. Mungkin nanti dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman. Apakah ibu mengizinkan? Baik, jika mengizinkan, di sini saya akan mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat. Ibu bisa mempersiapkan diri. Di sini saya juga mencuci tangan. Di sini yang pertama alat yang saya gunakan ada timbangan bayi, midline dan juga untuk mengukur berat badan. Di sini pastikan alat berfungsi dengan baik ya. Kemudian di sini yang pertama pengukuran antropometrinya. Di sini yang pertama untuk umur. Di sini untuk adik ini kira-kira usianya berapa bulan bu? 10 bulan. Baik, di sini jika usia itu usia penuh itu misalkan 3 bulan 7 hari, maka dihitung per bulan 2 bulan 26 hari atau bisa dihitung 2 bulan. Di sini untuk memastikannya kita juga bisa meminta surat kelahiran, kartu keluarga atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Jika tidak ada, bisa nanti dari desa. Nah, di sini jika tetap tidak ada, maka kita dapat menaikkan untuk tanggal-tanggal penting, misalkan lebaran dan yang lainnya. Kemudian di sini jika hanya diketahui bulannya saja, maka kita untuk tanggalnya itu dapat kita tentukan pada tanggal 15 bulan tersebut. Baik, di sini untuk usia kita dapatkan hasil 10 bulan. Selanjutnya untuk berat badan, di sini yang pertama kita mempersiapkan diri dulu. Pastikan ruangannya hangat. Kemudian pastikan timbangan berada di tempat yang datar dan juga diberi alas bawah dan juga atasnya. Di sini kain yang bersih untuk nanti ada bunyinya. Kemudian di sini sudah dipastikan ruangan hangat dengan menggunakan AC. Selanjutnya di sini sudah diberi kain juga. Selanjutnya adalah menyetel timbangan dan dipastikan pada angka 0. Di sini jika sudah pada angka 0, kemudian bayi selanjutnya di sini dibuka, pastikan bayi telanjang dan juga hindari bahaya saat jatuh, bahaya jatuh. Di sini kemudian ditimbang, diamati tegak lurus ya. Di sini didapatkan hasil 10 kg. Baik, kemudian diangkat, dikembalikan ke bentar ya bu, ini bu anaknya. Kemudian di sini sudah didapatkan hasil 10 kg, dapat dicatat dan kita merapikan alat untuk pengukuran antropometri yang selanjutnya. Di sini selanjutnya adalah tinggi badan atau panjang badan. Di sini alatnya itu ada dua sisi, yang satu statis, yang satu dinamis atau dapat digerakkan. Kemudian di sini juga ada pengukurannya ya nanti untuk panjang badannya. Kemudian di sini diletakkan, ibu bisa bantu untuk memegang kepala dan badannya agar tidak bergerak. Kemudian di sini kaki yang menekuk diluruskan. Kemudian di sini tarik ujung yang dinamis. Kemudian pastikan lututnya lurus dan juga tumit menempel pada ujung yang dinamis. Kemudian dilihat pada pengukurannya. Di sini didapatkan hasil 75 cm. Nah, di sini untuk panjang badan itu untuk usia kurang dari 24 bulan. Tapi jika usia 24 kurang dari itu sudah bisa berdiri, maka dapat dilakukan untuk penimbangan yang berdiri dengan nanti dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Nah, sebaliknya jika tinggi badan itu lebih dari 24 bulan, dan nanti jika pada usia tersebut belum dapat berdiri, maka dapat duduk dengan dikoreksi pengurangan 0,7 cm. Bu, ini anaknya bu. Baik, selanjutnya yang ketiga itu adalah mengukur lingkar lengan atas yang keempat, maksud saya keempat dengan lingkar atas. Baik, di sini adiknya bisa siapkan. Kemudian di sini menggunakan tangan yang tidak dominan. Jadi di sini saya akan menggunakan tangan yang bagian kiri. Di sini ibu bisa bantu untuk memegangkan. Kemudian posisi terlentang. Di sini tangannya kalau bisa itu agak nekuk karena kita akan menentukan akromion dan juga oleh keranan agar dia jelas. Kemudian di sini menentukan titik akromion yang menonjol pada daerah sini dan oleh keranan itu yang di sini.
kemudian diukur dan dicari titik tengahnya. Nah, jika sudah didapat di sini titik tengahnya, maka disitulah kita akan melingkarkan pita. Melingkarkan lain maksud saya. Sini diukur dengan dilingkarkan. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya. Di sini 13 cm. Kemudian di sini mencatat hasil pengukuran dan juga dibereskan. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan lingkar kepala. Nah, pemeriksaan lingkar kepala ini masih sama posisinya, bayi terlentang. Ya, di sini dipastikan bahwa tidak ada kelainan, misalkan hidrosepalus dan juga yang lainnya. Tadi di berat badan itu juga dipastikan tidak ada kelainan seperti asites dan yang lainnya ya. Jadi di sini untuk pengukuran ini dipastikan tidak ada kelainan-kelainan yang lain. Kemudian dibandingkan tekan, kemudian di sini diukur dengan posisi agak berdiri ya. Kemudian mengukurnya ini pada bagian terluar dari kepalanya. Dari bagian terluar dari kepalanya. Jadi dari belah ke hospital paling menonjol. Di sini kemudian diukur, hasilnya adalah 45 cm. Kemudian dicatat dan kembali merapikan alat. Nah, selanjutnya di sini adalah lingkar dada. Oh iya, untuk lingkar lila tadi hasilnya kan 13, berarti itu dia normal ya, karena normalnya itu lebih dari 12,5. Selanjutnya untuk lingkar dada. Lingkar dada ini sebenarnya bisa digunakan usia 2-3 tahun ya. Nah, di sini untuk usia kurang dari 6 bulan itu dia itu rasio lingkar kepala itu lebih besar 1 cm, rasio lingkar dada itu lebih besar 1 cm dari lingkar kepala di sini. Dan pada usia 6 bulan nanti ukurannya sama. Di sini dengan cara melingkarkan pada dada bayinya, melewati kedua puting susu pada bayi, kemudian diukur. Di sini dilihat hasilnya. Di sini hasilnya adalah 48 cm. Berarti dia masih normal ya, lebih dari sama dengan satu dari lingkar kepalanya yang tadi 45 cm. Di sini sudah dicatat, merapikan alat. Kemudian jika sudah dicatat semua, selanjutnya adalah jaringan lunak ya. Jadi kalau jaringan lunak ini memang bisa dilakukan dengan beberapa cara, tapi di sini tidak dilakukan. Di sini ada menggunakan ultrasonik, kemudian ada menggunakan densitometri, teknik isotop dilution, metode radiologikal, total electric body conduction, dan juga antropometri dengan pengukuran tebal lemak pada menggunakan kapiler. Nah, di sini metode ini memang efektif digunakan apabila anak mengalami gangguan, misalkan edema, asites. Jadi kalau kita pastikan tidak ada titik itu, maka kalau ada itu maka jaringan lunak ini bisa mendeteksi. Nah, baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan antropometri sudah selesai. Di sini selanjutnya Ibu bisa merapikan diri dan juga adiknya. Saya akan mencuci tangan dan juga merapikan alat. Baik Bu, untuk alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, di sini untuk penjelasan interpretasi dan juga edukasi akan saya jelaskan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.